Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatkuro Madia Purwaningsih dengan NIM 314021000053. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi mengenai hukum Islam terhadap praktik akad salam dalam perdagangan buah. Jual beli salam dalam perdagangan buah itu pada transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia, baik jenisnya maupun jumlahnya. Nah, oleh karena itu sebab kemungkinan bahwa sewaktu-waktu pembeli barang yang tidak hadir barangnya akan terjadi jual beli yang seperti biasa disebut dengan salam atau indet. Nah, itu sendiri merupakan penjual sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Nah, para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan al-mahawi atau barang-barang mendesak. Transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah, meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal pengiriman. Salam juga merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang kemudian hari. Terus dengan harga spesifik, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas. Terus serta tidak disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jual beli juga disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian salam ialah jual beli salam atau pesanan. Nah, menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli eh, yang tidak tunai ataupun kontan. Nah, salam pada awalnya juga meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian yang penugerahan barang-barangnya. Nah, terus ditangguhkan hingga masa tertentu. Terus sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad pada transaksi ini, keuntungan akan dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan keuntungan yang diinginkan. Terus ada pilar dan syarat salam dari penjual buah. Nah, ulama Hanafiyah itu menyatakan bahwa rukun jual beli as-salam hanya ijab dan kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan atau inden adalah lafal as-salam, as-salaf atau lafal al-ba'i. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, Hanabilah kan. Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-salam dan as-salaf saja. Dan lafal al-ba'i tidak boleh dipergunakan karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad. Nah, ini penjelasan mengenai pilar salam. Ada pelaksanaan bayi as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini. Eh, Satu, ada muslam atau pembeli. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fih atau barang. Yang kelima, sigot atau ucapan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai syarat salam dengan keterangan di atas. Terus menurut Ibnu Mudir, diperhatikan semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya diperbolehkan. Nah, tentunya dengan ketentuan para persyaratannya dipenuhi dengan si penjual harus memenuhi janjinya. Nah, terus persyaratan itu semua persyaratan yang ada pada jual beli hanya saja boleh sesuatu belum ada sewaktu yang akad dilaksanakan. Nah, terus salah satu bentuk jual beli itu ada melarang jual beli atau forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut, yaitu satu, pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Nah, pembayaran itu belum penuh, maka akan terjadi
penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah diperbolehnya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka akan akad salam adalah perlu. Nah, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran 3 hari kepada pembeli, tetapi ini bukan merupakan bagian dari akad. Terus yang kedua ada salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dalam tentuan yang dengan tepat. Nah, kuantitas dan kualitasnya itu termasuk dalam kelompok atau non-fungible good atau dead alkim. Tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contohnya itu ada batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad salam karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat spesifikasi tempatnya umum sulit ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian dan peternakan tersebut tertentu. Contohnya ada jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah akan tetapi pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Nah, itu membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu yang sama berlaku untuk setiap komoditasnya yang pasokannya tidak tertentu. Terus yang keempat ada kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Tidak tidak semua dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit. Terus yang kelima, ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Karena kuantifikasi dengan beras sesuai kebiasaan dalam perdagangan beratnya harus ditimbang dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur ukuran pastinya dengan diukur komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya. Terus yang keenam, tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak. Terus yang ketujuh, salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contohnya itu ada jika emas yang dibeli tukar dengan perak sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya itu kayak barter gitu kan dengan gandum penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah. Nah, sehingga tidak dapat digunakan. Terus hukum Islam itu berpendapat bahwa akad salam tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Terus ada penjelasan dasar hukum beli salam dalam perdagangan buah. Salam yang diperbolehkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kondisi yang harus diisi. Dengan bertujuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan petani kecil yang membutuhkan modal untuk memulai penanaman dan sampai saat itu akan mengambilnya pinjaman riba untuk tujuan ini. Nah, mereka dapat diizinkan untuk menjual produk pertanian mereka di muka. Terus ada dalil Al-Quran, jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Terus yang kedua ada dalil hadis. Artinya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah sedang pendudukannya melakukan salaf atau jual beli salam. Pada tamar 2 tahun atau 3 tahun, Nabi bersabda, siapa saja yang melakukan jual beli salam atau salaf, maka lakukanlah dalam ukuran takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Terus ada hikmah jual beli salam. Allah Subhanahu wa taala memesan sebagai kesempatan untuk hambanya ini, terutama karena yang orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kayak sandang pangan dan kebutuhan lain-lainnya. Nah, orang itu kan masih hidup, tidak ada yang secara pribadi memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka ada hubungan dengan orang lain, dalam hal ini, pertukaran, bagian penting dari muamalah untuk dilakukan kebutuhan sehari-hari. Terus ada fatwa jual beli salam dalam perdagangan buah. Keputusan fatwa TSN MUI, nomor 5 TSN memasukkan 6 hal. Ada satu ketentuan pembayaran. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Terus ada dilakukan tidak dapat tidak dapat dilakukan dalam bentuk ikbrak atau pembayaran utang. Nah, yang kedua itu ada ketentuan barang dagangan. Ada ciri atau spesifikasi harus jelas dan dapat diidentifikasi sebagai kesalahan. Nah, yang kedua pengiriman nanti dan waktu dan tempat pengiriman barang harus ditentukan sesuai dengan pengaturan. Terus ada pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang sebelum barang menerima atau kobat. Nah, Anda tidak dapat menukar barang kecuali sejenis perjanjian. Terus yang ketiga ada ketentuan salam paralel. Nah, diperbolehkan membuat salam paralel dengan ketentuan kontrak lain. Terus tidak terpisah dari dan tidak terkait dengan kontrak pertama juga. Terus yang keempat ada penyerahan barang. Yang kelima pemutusan kontrak. Pada prinsipnya salam bisa dibatalkan selama tidak ada merugikan kedua belah pihak. Yang keenam ada sengketa. Jika ada perselisihan antara para pihak, masalah diselesaikan oleh badan arbitrase syariah jika tidak tercapai melalui mediasi. Terus ada skema sistem keuangan paralel di toko buah. Bisa dilihat bentuk skemanya terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Eh, Penjelasan dari skema ini ada pendatangan akad antara bank syariah dan pembeli, biasa disebut juga nasabah dua. Terus nasabah dua itu merupakan nasabah yang akan membeli barang pada barang telah tersedia. Terus bank membeli barang dari petani ke nasabah satu dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank membayar pada saat awal akad salam. Terus setelah barang tersedia, nasabah satu mengirimkan dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang. Terus nasabah yang satu mengirimkan barang kepada nasabah kedua dari bank syariah. Nasabah dua melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah satu. Terus keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah dua dengan harga antara bank dan nasabah satu. Terus bisa dilihat juga mengenai ilustrasi pembiayaan. Sebelum aku jelasin, bisa dilihat dulu. Eh, izin menjelaskan mengenai ilustrasi pembiayaan ini. Saya memberikan contoh. Ada koperasi petani mangga Harum Manis memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen anggota-anggotanya. Nah, tahun depan terhitung dari sekarang. Terus untuk itu koperasi petani tersebut mendatangi Bank Syariah dan menawarkan skema jual beli salam agar Bank Syariah tidak rugi, dan petani pun dapat
panen dengan baik. Terus maka prosesnya adalah sebagai berikut. Ada Bank Syariah membeli 10 ton mangga harum manis dari Koperasi Petani Buah Mangga, terus harum manis dengan harga 50.000 per kilogram menggunakan akad jual beli salam untuk 1 tahun ke depan. Nah, Bank Syariah membayar tunai kepada koperasi tersebut sebesar 50.000 dikali 1.000 dikali 10. Hasilnya 500 juta. Nah, Bank Syariah menjual kepada pemborong buah mangga harum manis dengan harga 55.000 per kilogram, terus menggunakan akad jual beli salam untuk 1 tahun ke depan. Ada pemborong membayar tunai kepada bank syariah sebesar 55 dikali 1.000, 55.000 dikali 1.000 dikali 10. Hasilnya mendapatkan 550 juta. Terus setelah 1 tahun berlalu, Koperasi Petani mengirimkan mangga harum manis dengan jumlah dan kualitas sesuai pesanan kepada Bank Syariah. Nah, Bank Syariah kemudian mengirimkan buah-buah tersebut kepada pemborong. Terus pemborong menjual mangga harum manis di pasar buah dengan harga 100.000 per kilogramnya. Terus pemborong juga mendapatkan keuntungan dari penjualan mangga di pasar buah. Terus dari penjelasan dalam skema di atas tadi, kita terlihat bahwa semua yang terlibat dalam jual beli salam mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Nah, para petani juga mendapatkan keuntungan berupa panen yang baik, terus dengan hasil yang memuaskan. Memuaskan juga disebabkan eh, keperluan-keperluan mereka itu dapat terpenuhi dengan uang tunai yang dibayarkan di muka oleh pihak Bank Syariah. Nah, sedangkan pihak Bank Syariah juga mendapat keuntungan sebesar 50 juta rupiah yang merupakan selisih harga jual kepada pemborong dengan harga beli dari petani mangga. Nah, dan pihak pemborong mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dari Bank Syariah dengan harga jual di pasar mangga, pasar buah. Memang resiko yang ditanggung oleh utamanya itu ketika prospek harga barang tersebut ke depannya tidak terlalu positif. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian bank dalam modal jual beli ini sangatlah tinggi, dan skema ini pada akhirnya memang tidak dapat diterapkan untuk semua jenis produk atau hasil pertanian. Hanya pada jenis-jenis hasil pertanian yang dapat diramaikan bagus. Next. Sekian dari saya. Apa kalau ada kata yang tidak tertata maupun kata yang tidak teratur, mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.